Demo DPR lagi ramai banget, di mana-mana orang turun ke jalan, bahkan sampai chaos dan makan korban. Tapi pertanyaan pentingnya, setelah demo selesai, lu mau ngapain bro? Jangan sampai semangat lu berhenti di jalanan, tapi nggak ada aksi nyata di hidup lu. Gue jujur kagum sama energi anak muda yang berani bersuara gitu. Tapi kalau energi itu cuma berhenti di teriak-teriak tanpa arah, ya percuma. Video ini bakal ngebahas 3 hal konkret yang bisa lo lakuin setelah demo DPR selesai nanti. Biar suara lo nggak cuma keras, tapi juga cerdas bro. Setelah demo selesai, kebiasaan paling sering terjadi adalah semua balik ke rutinitas, terus lupa sama isu yang diperjuangin. Nah ini salah besar bro. Menurut teori civic engagement, partisipasi warga negara nggak berhenti di aksi, tapi juga pada pemantauan. Kalau lo udah turun demo, minimal lo tahu gimana DPR menindaklanjuti tuntutan tersebut. Baca berita resmi, cek sumber kredibel, bukan cuma hoax WhatsApp gitu. Gue pribadi sering lihat orang semangat banget demo, tapi setelah pulang udah nggak peduli lagi. Padahal perubahan itu butuh waktu bro. Lo nggak bisa berharap sekali demo langsung semua berubah gitu. Tapi lo harus konsisten mantau, nyebarin informasi bener, dan siap kritis lagi kalau janji nggak ditepati. Contohnya, kalau DPR janji bakal revisi undang-undang, catat waktunya bro, pantau progresnya. Kalau nggak jalan, lu bisa ikut advokasi lewat media sosial, diskusi publik, bahkan bikin konten edukatif gitu. Itu jauh lebih impactful ketimbang cuma teriak sekali lalu hilang gitu. Kalau lu berhenti peduli, sistem akan jalan seenaknya. Jadi jangan biarin energi lu sia-sia. Setelah demo, jadi watchdog kecil-kecilan. Ngawasin, bukan yang ngawur gitu. Penting, tapi jangan sampai bikin lu lupa sama kehidupan pribadi lu bro. Banyak anak muda yang terlalu larut sampai lupa tujuan hidupnya. Psikologi nyebutnya sebagai role conflict. Ketika satu peran lo yaitu aktivis, tabrakan sama peran lo yang lain yaitu mahasiswa, pekerja, atau sebagai anak dari orang tua lo. Kalau nggak seimbang, hidup lo jadi berantakan. Gue dulu pernah ngalamin, waktu masih SMA dan kuliah awal, gue ikut beberapa gerakan sosial. Gue semangat banget pas itu. Tapi di sisi lain, gue masih kerja serabutan, masih ngejar mimpi kuliah, masih mikirin masa depan. Gue akhirnya sadar, kalau gue cuma teriak sosial perubahan tapi diri gue sendiri gak berubah, itu kayak sia-sia. Setelah demo, kembalilah fokus ke mimpi lu bro. Mau jadi apa lu 5-10 tahun lagi? Demo itu bagus buat melatih keberanian, tapi jangan sampai berhenti di situ. Gunakan energi kritis lu buat upgrade diri, belajar skill baru, kerja keras, dan bangun masa depan lu. Karena kalau lu sendiri masih susah atur hidup, gimana lu bisa berharap benerin negara? Perubahan besar dimulai dari perubahan kecil, yaitu diri lu sendiri. Banyak orang ikutan demo cuma karena takut ketinggalan alias FOMO. Ikut-ikutan rame, tapi nggak ngerti substansinya. Itu yang bahaya bro. Menurut political literacy theory, warga negara yang melek politik lebih sulit dimanipulasi dan lebih kritis dalam mengambil keputusan. Kalau lo ngerti dasar-dasar politik, lu gak gampang termakan provokasi. Gue lahir di lingkungan biasa aja. Jujur, awalnya gue juga sering pelangap-pelongo kalau ngobrol politik. Tapi makin kesini, gue sadar kalau gue gak ngerti politik, gue bakal gampang dimainin. Makanya, gue mulai baca, belajar dari diskusi, ikut webinar, dan pelan-pelan ngerti sistemnya. Belajar politik dasar itu gak bikin lo kaku bro, justru bikin lo lebih tangguh. Lo jadi ngerti gimana suara lo bisa dihitung, gimana kebijakan bisa berdampak ke hidup lo. Dan ini penting banget di era sekarang, ketika algoritma medsos bisa ngebentuk opini publik dengan mudah. Jadi, daripada cuma ikut-ikutan, belajar dulu. Biar pas lo turun ke jalan atau bersuara, lo punya isi, bukan sekedar ikut tren. Ingat bro, politik itu bukan musuh. Politik itu alat. Kalau lo ngerti, lo bisa jadi pemain, bukan pionnya. Demo boleh berhenti, tapi perjuangan gak boleh mati. Setelah demo DPR selesai, coba lo lakuin 3 hal ini bro. 1. Pantau perkembangan isu. 2. Balik fokus ke mimpi dan hidup lo. 3. Belajar ilmu politik dasar biar gak gampang dibodohi. Gue percaya anak muda punya kekuatan besar, tapi kekuatan itu cuma berarti kalau dipakai dengan cerdas. Jadi, mulai sekarang, jangan jadi FOMO politik. Jadilah generasi kritis tapi juga visioner. Kalau lo setuju, share video ini biar makin banyak anak muda melek politik. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar. Setelah demo selesai, lo mau ngapain bro?